pagi Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi hari ini, hari Kamis pagi. Kita berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang sedang tidak begitu baik hari-hari ini, tapi bisa kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah mengalahkan maut dan segala macamnya dan berkuasa di surga. Hari ini kita mau ingat di Filipi 4:4 berkata, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan kepadamu, bersuka citalah. Amin. Kita mau bersuka, kita sama-sama, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang mengetahui segala apa yang kami pergumulkan, Engkau yang mengetahui segala isi hati kami. Bapa, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang memberkati kami semua, yang menyenangkan hati-Mu juga. Biar kami disegarkan, dijamah Tuhan oleh hadirat-Mu, dimanapun kami berada yang mendengarkan streaming dan melihat hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biarlah karya Tuhan yang selalu mempesona kita dan membuat kita tertawa dan kita bersuka cita. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. kau buang semua gelisah. Kau buang semua gelisah. Dan kau beriku apa? Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. katakan dari hatiku. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Katakan karyamu mempesona. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus Memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru Dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Come on, sing. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir. Katakan dari hatiku. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Mari lambaikan tangan sama-sama. Katakan La 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 la
mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Lambaikan tangan saudara, katakan sama-sama. La 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 la. Sekali lagi katakan. La 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 la. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya dia berkata di Yohanes 14 ayat 18, dia bilang begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia akan minta pada Bapa, dia akan berikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Tuhan Roh Kudus. Kenaikannya bukan berarti meninggalkan kita, tapi kenaikannya pengantar kita di surga. Kita berikan penolong yang lain buat kita, yaitu Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat semua rencanamu yang luar biasa buat kami. Pimpin kami Tuhan yang memperingati kenaikanmu pada hari ini. Bahwa Engkau sungguh luar biasa buat kami semua. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan lebih sungguh lagi. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tangan saudara dan katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku.
jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Nyatakan kerinduan kita pada Tuhan, pada Tuhan Roh Kudus pada pagi hari. Kami rindu Jamah kami, Tuhan, jamah kami. kami rindu hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Oh Roh Oh Yesus, yang menghibur, yang menuntun, Roh kebenaran. terima kasih ya Bapa. Rindu kami Haleluya. dekat padamu. Bersekutu dengan mendengar suaramu, rasakan hadirmu. Oh, rasakan hadirmu Tuhan. Hadirmu di hidupku, oh, setiap saat, setiap waktu, Kau selalu ada. Yang membimbing kami, yang menuntun kami Tuhan, yang selalu menuntun kami kepada kebenaran yang memerdekakan kami. Oh Allah Roh Kudus, terima kasih. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Sekali lagi katakan lebih sungguh lagi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
Shalom saudara, apa kabar? Saat ini kita masih ibadah online. Ya, saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Dan saudara tetap setia untuk mengikuti ibadah online, baik ibadah umum, ibadah doa Rabu maupun Sabtu pagi, ibadah WBI atau ibadah wanita maupun ibadah untuk anak-anak sekolah minggu pada pagi hari. Nah, saudara, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau telah memberkati kami di dalam anugerah dan kemurahan-Mu sehingga setiap kami boleh tetap ada di dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau mengajar kepada kami untuk kami boleh mengerti, untuk Engkau boleh mengajar kami supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami percaya urapan yang baru turun atas setiap kami semua. Dalam nama-Mu kami bersyukur, Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Amin. Nah, saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat luhur. Dia naik ke sorga dan membuktikan bahwa Yesuslah berasal dari sorga dan dia anak Allah yang telah mengalahkan dunia ini, ya, di mana dunia tidak dapat menahannya, ya, untuk kembali ke sorga. Dia naik ke sorga, ya, melampaui segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, saudara, kenaikan Kristus Yesus ini memberikan keyakinan yang semakin kuat di dalam diri kita bahwa Yesuslah yang empunya sorga. Nah, oleh sebab itu, saudara, Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 2. Dia katakan demikian, ya, bahwa dia akan naik ke sorga, dia menyediakan tempat buat kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, luar biasa apa yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita yang percaya. Ya, dia menyediakan tempat, ya, yang lebih baik dari dunia ini, tempat yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, itulah Bapa kita. Saya percaya, saudara, ketika kita sebagai orang tua, ya, ketika kita mengasihi anak-anak kita, pasti kita memikirkan apa yang akan kita berikan buat mereka, apa yang akan kita sediakan buat mereka. Pasti yang terbaik yang kita mau sediakan buat anak-anak kita, ya. Nah, saudara, terlebih lagi Yesus Kristus yang telah mati, rela mengorbankan tubuh dan darahnya di atas kayu salib buat kita semua. Dia mau, saudara, Yesus mau bahwa kita selalu bersama-sama dengan Dia di sorga. Tempat yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan. Karena itu Yesus pernah katakan dalam Yohanes 14 ayat 3. Dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, perhatikan apa yang Yesus katakan sendiri dalam kalimat terakhir di ayat yang ketiga ini. Dia katakan apa? Dia katakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, betapa sangat jelas sekali apa yang dirindukan Yesus, apa yang diinginkan oleh Yesus itu sangat luar biasa, ya. Boleh dikatakan dia mau selalu bersama-sama dengan kita di sorga. Nah, saudara, kebalikannya dengan keinginan manusia. Kalau kita mau jujur, manusia cenderung, ya, lebih mencintai dunia ini dengan segala isinya. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena kita melihat fakta yang terjadi, saudara, bahwa manusia lebih berani mengorbankan kejujuran mereka demi apa yang ingin mereka raih. Mereka berani mengabaikan kebenaran demi memuaskan bagaimana hawa nafsu mereka.
di dunia ini. Nah, saudara, itulah sebabnya iblis mencobai Yesus di dalam kemanusiaannya. Ya, iblis menawarkan bagaimana kerajaan dunia dengan segala kemegahannya ini asalkan Yesus sujud menyembahnya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ya, Yesus katakan apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Nah, jadi saudara, jikalau ada manusia saat ini ya, yang tidak masuk surga, yang tidak bersama-sama dengan Yesus, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Itu bukan karena Tuhan tidak berjuang untuk mereka. Karena manusia terjebak mengikuti hawa nafsunya sendiri dan tertipu dengan tipu daya muslihat si iblis. Nah, saudara, bukankah Yesus telah mati bagi kita semua? Amin. Ya. Tubuhnya tergantung di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk kita semua. Amin. Nah, saudara, mari, masih beranikah kita mengatakan bahwa Yesus tidak mengasihi, bahwa Yesus tidak mencintai kita? Saya kira tidak, ya. Dan hari ini, saudara, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga, kita telah diingatkan kembali, ya, bahwa kepergian Yesus ke rumah Bapa, naiknya Dia ke surga untuk menyediakan tempat yang lebih baik, ya, dari dunia ini. Yesus menyediakan tempat yang lebih mulia dari dunia ini, yaitu rumah yang Dia sediakan buat setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Haleluya. Nah, saudara, persoalannya saat ini ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan pagi hari ini. Ya, mengapa setelah Yesus bangkit dari kubur, ya, Dia tidak langsung naik ke surga atau menyediakan tempat buat kita semua? Tetapi kita tahu dari firman Tuhan, justru Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Dia katakan apa? Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, apa maksudnya? Ya, boleh dikatakan Yesus menyempatkan diri untuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari berulang-ulang. Apa maksudnya? Nah, saudara, saya percaya, ya, bahwa ada pesan penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya ketika Yesus menunjukkan atau membuktikan, menampakkan dirinya. Ya. Nah, saudara, yang pertama, Tuhan mau memberikan keyakinan kepada murid-muridnya, ya, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Nah, ini ya, saudara, yang pertama, ya. Tuhan mau memberikan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Nah, saudara, kebangkitannya secara fisik dan jasmani ini adalah nyata. Ya dan amin. Dan lebih daripada 12 kali Yesus telah menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Dan sebagai bukti yang meyakinkan saat itu bahwa sungguh Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Nah, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga tadi, dikatakan apa? Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Nah, saudara, garis bawahi kalimat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Artinya apa? Artinya Dia hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa murid-muridnya perlu diberikan keyakinan yang lebih lagi, ya, bahwa Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka adalah benar, Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Nah, saudara, mengapa murid-muridnya perlu diberi keyakinan seperti itu? Saudara, kita masih ingat,
Ya, peristiwa ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Ya. Kalau kita ingat peristiwa ini, saudara, murid-muridnya mereka mengalami kesedihan. Ya, mereka mengalami duka cita karena selama ini ya mereka menaruh pengharapan yang begitu besar kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel. Ya, murid-muridnya menaruh pengharapan yang begitu besar supaya bagaimana Yesus memulihkan keadaan kehidupan dari murid-muridnya. Karena itu Yesus tahu bagaimana perasaan murid-muridnya pada saat itu. Yohanes 16 ayat 5 ditulis di sana demikian. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan Yesus juga mengatakan, saudara, ya dalam Yohanes 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Saudara, kembali hati murid-muridnya diliputi dengan duka cita. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 22 dikatakan di sana, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara, Yesus tahu bagaimana keadaan murid-muridnya. Karena itu Yesus perlu menampakkan diri kepada mereka untuk memberikan keyakinan yang semakin kuat di dalam diri murid-murid. Nah, saudara, bahwa Yesus yang mereka ikuti selama ini adalah Allah yang hidup. Ya, bahwa Yesus yang selama ini memberikan janji-janjinya adalah janji yang hidup, yang tidak dia ingkari. Bahwa Yesus yang selama ini memberikan pengharapan kepada murid-muridnya adalah harapan yang pasti. Ya, karena dia adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Amin. Apakah saat ini saudara berpikir Allah tidak tahu kesedihan dan duka cita yang saudara alami di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah saat ini saudara mungkin berpikir bahwa Allah ya tidak merasakan bagaimana kesusahan dan beban yang cukup berat, ya penderitaan yang saudara alami? Saudara, kita tidak pungkiri ya bagaimana kesulitan hidup akhir-akhir ini. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara, ini telah memberi pengaruh yang cukup besar buat kehidupan ekonomi di negara kita. Dan ini telah memberikan dampak kemana-mana. Ya. Saudara, Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu setidaknya telah mencatat ada 8 kerugian yang dialami atau yang diakibatkan karena wabah virus corona ini. Saudara, salah satunya sampai tanggal 11 April yang lalu, ya. Nah, saudara, kemarin ada lebih dari 1,5 juta jiwa, ya 1,5 juta karyawan itu yang sudah mengalami PHK atau dirumahkan. Nah, saudara, belum termasuk 12.700 lebih, ya, bagaimana penerbangan itu dibatalkan di bandara-bandara. Saudara, dunia usaha telah mengalami bagaimana kesulitan, banyak yang tutup, mengalami kerugian, bahkan mereka tidak dapat lagi menutup untuk biaya operasional mereka. Nah, saudara, keadaan ini menjadi keadaan yang berduka ya buat bangsa kita, yang menyedihkan buat banyak orang. Nah, saudara, sepertinya apa yang kita harapkan selama itu telah hilang. Ya, apa yang telah kita usahakan selama ini mungkin sepertinya banyak mengalami kegagalan. Ya. Tidak ada lagi harapan, hanya kesedihan dan kedukaan yang kita rasakan. Tetapi saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahu dengan jelas kepada kita bahwa Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Ya. Bahwa harapan itu masih ada karena dia hidup dan dia tidak membiarkan saudara sendiri. Ya. Bahkan dia turut merasakan bagaimana kesedihan yang kita alami
sebagai anak-anaknya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 4 ayat 15, dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, artinya apa? Ia telah mengalami bagaimana kesusahan. Ia mengalami bagaimana pencobaan. Ia mengalami banyak masalah. Hanya dikatakan apa? Tidak berbuat dosa. Saudara, percayalah, harapan itu masih ada karena Yesus hidup selama-lamanya. Ya, karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1, dia katakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini yang pertama, saudara. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena Yesus mau memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Allah yang selama ini mereka ikuti, bahwa Allah yang mereka percaya. Begitu juga dengan kita saat ini. Sebagai anak-anaknya yang selama ini kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Amin. Nah, saudara, mari kita mau bertumbuh dalam keyakinan iman kita. Kita tetap semangat, kita tetap disegarkan, kita tetap menghadapi bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus perlu menampakkan diri dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebelum Dia naik? Ya, Yesus menjumpai murid-muridnya. Nah, saudara, yang kedua, karena Yesus harus menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada murid-muridnya, seperti yang Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah janji yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Bahwa Tuhan berjanji akan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, saudara, ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, Yesus meminta mereka, ya, untuk mereka tetap tinggal diam di kota Yerusalem, menantikan apa yang Yesus janjikan, ya. Nah, saudara, Lukas 24 ayat 49 dikatakan demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, perhatikan. Ya, dalam ayat ini dikatakan apa? Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, Yesus mau, ya. Yesus mau, saudara, sebelum Dia naik ke sorga, ya, murid-muridnya sungguh-sungguh adalah orang-orang yang telah diperlengkapi dulu dengan kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi hidup mereka, ya. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus, saudara, murid-muridnya tidak akan mampu menghadapi ancaman tekanan, ya, ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupan mereka pada saat itu. Nah, saudara, firman Tuhan pernah menceritakan bahwa mereka mengalami ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka telah mengunci diri, mengunci pintu-pintu, ya, karena mereka mengalami rasa ketakutan dalam diri mereka. Nah, saudara, karena itu Yesus memperlengkapi, ya, diri mereka dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, perasaan ketakutan, perasaan kekhawatiran, ya, Yesus turut merasakan. Yesus tahu persis. Karena itu sungguh-sungguh ketika Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Dia menyatakan, Dia menggenapi apa yang Dia janjikan, bahwa sungguh-sungguh orang-orang yang percaya kepada Dia,
mereka adalah orang-orang yang akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena dengan demikian mereka memiliki kemampuan, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Bahkan Petrus rela mati, disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Ya, ia menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Nah, saudara, kita tahu bagaimana cerita tentang Petrus setelah ia diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dia bukan lagi seorang pengecut, ya, dia bukan lagi seorang penakut, tetapi justru dia berani menghadapi masalah dan tantangan apapun. Ia tetap hadapi. Karena apa? Karena Roh Kudus yang berkuasa atas dirinya. Nah, saudara, bukankah saat ini Roh Kudus juga tinggal di dalam hati kita, di dalam hati saudara, di dalam hidup kita semua? Amin. Nah, saudara, Roh Kudus yang sama yang ada dalam hidup pada saat zamannya murid-murid ada, itu adalah Roh Kudus yang sama saat ini bekerja dalam hati kita. Nah, saudara, Tuhan tahu kita tidak akan mampu menangani, menghadapi hidup ini. Tidak ada kekuatan yang bekerja untuk terus bisa bertahan menghadapi badai hidup akhir-akhir ini. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu ya siapa saudara dan siapa saya. Ya, karena itu dia perlengkapi setiap kita. Dia mau memperlengkapi setiap kita semua dengan kuasa Roh Kudusnya. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melewati masalah ini. Sekalipun kita ada dalam lembah, kita tetap percaya dia adalah Allah yang akan terus menyatakan kuasanya. Amin. Ya, saudara, itu yang kedua. Ya, bagaimana Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan kuasanya. Yang ketiga, saudara, ya, mengapa Yesus perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ya, yang pertama tadi apa? Yesus memberikan keyakinan yang kuat kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Yang kedua, ya, bahwa sungguh Allah memperlengkapi setiap kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang terakhir, mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ya, Yesus ingin memberitahu kepada mereka bahwa ketika dia berada di atas kayu salib, ya, sudah selesai. Itu bukan berarti pekerjaan di bumi ini selesai. Ya, karena ketika Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib, dia sedang berkata penebusannya di atas kayu salib memang sudah selesai. Hutang manusia untuk dosa telah dibayar penuh oleh tubuh dan darahnya. Tetapi pekerjaan yang menyatakan keselamatan bagi manusia itu harus terus dikerjakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus memberi perintah yang disebut dengan perintah amanat agung. Ya, melalui gerejanya, melalui tubuh Kristus, yaitu kita semua yang percaya kepadanya. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan mau kita semua menjadi saksinya Tuhan yang meneruskan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Nah, saudara, perintah ini tidak hanya diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada setiap kita yang mengasihinya. Saudara, perhatikan apa yang Yesus katakan ya saat dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 15. Dia katakan demikian, saudara, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintah. Saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, mari kita memenuruti segala perintahnya. Apa perintahnya? Itu bagaimana kita menjadikan seluruh bangsa ini muridnya Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita memberitakan, kita menyaksikan tentang Kristus Yesus, bahwa Dia hidup di dalam hidup kita. Nah, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Dia bukan roh yang pasif, tetapi roh yang aktif. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus yang bukan roh yang mati, tetapi roh yang hidup, yang bergerak dan dinamis. Amin. Dan pekerjaan Roh Kudus inilah yang menginsafkan bagaimana dunia ini akan dosa. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu ada teman sekolah saya baru saja dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, saudara, saya tahu persis bagaimana keadaan dia. Ya, pada saat saya sekolah bersama-sama dengan dia, dia melanjutkan di perguruan tinggi yang cukup sangat ternama ya pada saat itu. Ya, dia diterima di sana di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri. Ya. Nah, saudara, punya cerita beberapa tahun setelah saya tidak berjumpa dengan dia. Ya, lalu saya mendengar bagaimana dia telah berpindah kepada keyakinan yang lain. Saudara, ini menjadi sebuah kesedihan, kedukaan yang cukup mendalam dalam hati saya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Nah, saudara, saya coba berbicara berulang kali kepada dia, menyampaikan berkali-kali lewat WA, lewat telepon. Saya katakan, saya ingatkan bagaimana apa yang telah dia miliki keyakinan di awal lebih dulu, ya, sebelum saat ini dia berpindah. Nah, saudara, ketika kemarin saya mendengar beberapa hari yang lalu dia telah dipanggil pulang oleh Tuhan, saya tetap berdoa kepada Tuhan, kiranya anugerah, kemurahan dan kasih karunia Tuhan itu boleh sungguh-sungguh ada di dalam hidupnya. Nah, saudara, sebelum waktu terlambat, ya, selagi kita masih memiliki kesempatan, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita boleh menjadi saksinya Tuhan, untuk kita boleh memberitakan tentang Kristus kepada mereka, orang-orang yang kita kasihi, yang belum mengenal Dia. Saudara, mari, ya, betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita bekerja sama menjadi kawanan sekerja Allah, menjadi kawanan sekerja Allah yang meneruskan pekerjaan Allah di bumi ini untuk menjadi saksinya Dia. Saudara, inilah salah satu alasan mengapa Yesus menjumpai murid-muridnya, supaya mereka jangan berhenti terhadap apa yang dikerjakan Yesus ketika Dia ada di atas muka bumi ini. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus diperhatikan, sesuatu yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu menjadi saksi, ya, bagi dunia ini, supaya sungguh dunia dapat melihat di dalam terang Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa penutup atau doa berkat, kita akan menyaksikan terlebih dulu suatu persembahan pujian. Ya, kita akan bersama-sama menyaksikannya. Tuhan memberkati.
semua yang di bumi. Kau kami muliakan, Kau kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Terima kasih